Servus guys, kembali ke channel Holy Baget guys. Jadi hari ini aku tuh pengen share ke kalian tentang satu tema. Jadi temanya sebenarnya kalian udah tahu juga ya dari judulnya. Jadi sebulan terakhir aku tuh kerja banyak banget, kerja keras kayak kuli. Nah sebenarnya jadi buat kalian yang udah follow aku sebenarnya pasti tahu kenapa aku akhir-akhir ini kerja kuli. Ya buat yang belum tahu aku cerita sedikit. Jadi aku di Jerman kuliah itu gaya ini hidup aku sendiri. Jadi benar-benar cuma dari aku kerja sendiri. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh aku punya kerjaan tetap sampai tengah Juni. Dan aku udah dapat kerjaan baru juga, kerjaan tetap lagi mulai Agustus. Jadi aku pindah tempat gitu. Nah, selama tengah Juni sampai bulan Agustus ini aku kosong nih. Nah, supaya cash flow-nya tetap ngalir, makanya aku cari-cari kerjaan. Dan di saat ini aku tuh pengen nyoba kerja buat yang kerjanya jangka pendek banget. Nah, makanya ini kerjaannya semuanya kayak sekali doang. Sebenarnya nggak sekali sih, cuma maksudnya jangka pendek lah, jangka pendek banget. Semoga video ini juga bisa jadi inspirasi buat kalian yang suka nanya, Kak, kalau misalkan di Jerman itu bisa nggak sih bikin hidup sendiri? jawabannya bisa nih, kalian coba nonton aja ya. Nah langsung aja guys, jadi aku mau share. Sebenarnya sejauh ini aku udah kerja 3 minggu. Dan selama 3 minggu ini udah nutupin biaya hidup aku. Mantep banget ya guys. Jadi aku punya 3 kerjaan total. Sorry guys, aku punya 4 kerjaan berbeda. Nah yang pertama, jadi waktu itu tuh di awal-awal aku kontraknya habis. Aku tuh hari Senin sama Selasanya langsung kerja. Kerjanya itu tuh gampang banget, cuman jagain barang-barang yang mau dilelang gitu loh, digadai. Nah jadi dia punya ada satu rumah gitu, isinya barang-barang yang mau dilelang semua. Dan tugas aku ya jagain aja, karena banyak orang yang bakal mau lihat-lihat di situ. Dan ya jangan sampai mereka nyolong lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi aku bener cuma jagain doang, kerjanya gampang banget. Nah kerja kayak gitu aja aku tuh dibayar 13 euro per jam. Mantep banget gak guys? Dan totalnya itu aku kerja 2 hari, masing-masing itu 8 jam. Sebenarnya 8 jam tapi potong istirahat, karena di Jerman itu wajib istirahat setengah jam kalau kerja di atas 6 jam. Jadi aku total kerja 7,5 jam dikali 2, totalnya di situ aja 15 jam. Artinya dari kerja di situ aja aku udah dapat 15 kali 13 euro itu 195 euro. Jaga lukisan doang guys. Itu kalau dirupiahin 3 juta lebih dalam 2 hari. Gede banget ya, kayak tapi nggak bisa dibandingin sama rupiah sih. Maksudnya kan biaya hidupnya di sini juga ya. Jadi ya bandinginnya jangan dirupiahin gitu. Terus guys, jadi abis aku kerja lukisan itu, ya udah pulang. Terus aku pikir, ya udahlah kalau bisa aku seminggu ini kerja terus aja abis sampai kayak kuli, nggak usah belajar, nggak usah apa dulu. Nah akhirnya aku cari kerjaan lagi, nemu lah satu kerjaan lagi nih. Oh iya guys, BTW informasi juga buat kalian. Kalau di Jerman, uninya itu nggak ada absensi. Jadi itu kalian atur sendiri kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus masuk kelas, dan lain-lain. Jadi ya kalau misalkan kayak gini, mau kerja mau apa ya bisa gitu. Nah balik lagi tadi, aku akhirnya dapat kerjaan buat selanjutnya, jadi bantu-bantu pindahan. Nah guys, ini kalian juga pernah lihat juga kan di postingan aku pernah bantuin pindahan. Itu parah sih, kerjanya keras banget. Tapi worth it banget sih, karena dapetnya lumayan juga. Jadi aku dibayar 12,5 euro per jam. Dan waktu itu aku kerja totalnya 2 hari. Jadi kayak waktu itu ada satu keluarga yang dia mau pindah dari München ke Chiemsee. Dan karena barangnya memang banyak banget, dia cari untuk selver kalau bahasa Jerman ya. Nah ya udah akhirnya kita bantuin. Kita waktu itu hari pertama sebenarnya berdua itu berat banget, parah. Berdua tuh nggak bisa sih. Hari kedua akhirnya kayak aku ngomong sama bosnya, ini gimana nih, kita kayak berdua nggak syafen sih, berat banget sih, kayaknya kita mesti cari temen deh. Terus dia bilang, ya udah coba cari temen kamu, ada nggak yang mau ikut? Kira aku ajak temen aku satu orang Indo, akhirnya kita kerja bareng. Mantep banget sih. Hari kedua akhirnya kita kerja lebih rame, dan akhirnya udah pas banget sih. Meskipun capek, pokoknya kerja total 10 jam kali 2 hari. Jadinya total aku kerja untuk server itu 20 jam. Dan seperti tadi aku bilang, digaji 12,5 euro, aku langsung dapet 250 euro guys. Nah itu baru 1 minggu, berarti aku udah kerja 4 hari dan total aku udah dapat 400 euro lebih. Jadi kalian bisa bayangin kalau biaya hidup kira-kira 800 euro, sebenarnya kerja 2 minggu aja tuh udah cukup gitu. Nah tapi ya tentunya kalau 2 minggu ya capek ya, full time. Nah, tapi guys, ini satu informasi kecil juga, bahwa yang untuk server ini itu tuh kayak nggak terdaftar langsung. Jadi ibaratnya kayak kita bantuin orang aja. Dia nggak terdaftar di Arbeitsamt atau nggak terdaftar di kantor pemerintahannya Jerman gitu. Jadi di situ kita nggak bayar pajak. Seperti yang kalian tahu, di Jerman itu maksimal seminggu kalian tuh kerja 20 jam. Nah makanya kalau misalkan kayak aku khususnya, kalau itu tadi semua kerjaan aku lakuin dalam 1 minggu dan terdaftar semua, itu nggak bisa sebenarnya. Nah makanya
Untungnya satunya nggak terdaftar. Tadi yang jaga lukisan terdaftar ya. Nah terus guys, minggu kedua akhirnya aku cari-cari lagi dan akhirnya aku tuh nemu 2 kerjaan. Jadi yang pertama itu kerjaannya aku jadi supir, gampang banget ya. Tapi ya tentunya untuk jadi supir kalian perlu SIM. Jadi kayak ada orang yang udah agak tua gitu, dia sebenarnya punya mobil, tapi dia matanya udah nggak bisa lihat terlalu bagus, makanya dia cari supir gitu. Dan ya udah akhirnya aku daftar. Lumayan juga sih, dia kasih kayak 13 euro per jam sebenarnya, tapi kadang-kadang dikasih tips juga tergantung dia lagi day atau bad mood. nggak tahu tergantung apa, tapi ya bisa jadi dapet tips, bisa jadi enggak ya. Dan pokoknya akhirnya waktu itu aku nyupir itu 2 hari, jadi Jumat sama Minggu, jadi itu memang makan weekend juga sih kadang-kadang ya. Dan total aku dapat 90 euro. Itu kayaknya aku cuma nyetir mungkin 6 jam atau 5 jam gitu kira-kira lah. Nah itu yang nyupir BTW juga tidak terdaftar guys. Jadi itu ibaratnya juga bantuin orang. Makanya di situ aku nggak bayar pajak ya. Terus aku nemu satu kerjaan lagi yang sampai sekarang aku masih kayak lumayan rutin kerja nih kali ini, yang ini ya. Nah jadi sebenarnya aku pertama kali nemu kerjaan ini tuh kerjanya cuma buat 2 hari. Jadi kerjanya itu namanya di perusahaan Sam Sensory. Jadi dia tuh kerjanya misalkan gini nih, misalkan aku punya ide bikin kopi namanya Holy Coffee. Nah Holy Coffee ini aku pengen masuk market nih, cuman aku nggak yakin kira-kira orang suka nggak sama Holy Coffee ini. Nah aku pengen research dulu mereka kira-kira tuh market ini suka nggak sama rasa Holy Coffee ini. Nah aku nitip ke Sam Sensory, ini aku pengen tolong market research. Nah si Sam Sensory ini kerjanya market researching. Jadi misalkan dia kayak nyiapin ada 8 kopi yang dari merek berbeda-beda. Nanti bakal ada orang yang diuji coba dan mereka tuh nggak tahu ini tuh ada 8 gelas kopi yang mereknya apa, mereka nggak tahu sama sekali. Mereka cuma perlu nilai dari rasanya, kira-kira mana yang enak gitu. Kan di situ ketahuan kira-kira rasanya sendiri dari Holy Coffee ini bisa bersaing nggak sama kopinya Starbucks atau kopinya yang lain-lain lah. Nah aku kerjanya ngapain? Aku bukan yang nyoba-nyobain, tapi justru aku yang nyiapin minumannya itu atau makanan yang untuk dicoba. Jadi seru juga sih sebenarnya kerjaannya. Waktu itu di minggu kedua aku kerja selama 2 hari, satunya 10 jam, satunya 6 jam kalau nggak salah. Nah jadi totalnya 16 jam ya, potong istirahat jadi 15 jam lah kira-kira kayak gitu. Dan di kerjaan ini aku gajinya lagi-lagi 13 euro per jam. Lumayan lagi, 15 kali 13 berapa tadi? 195 ya. Dan ya udah kerja, udah habis itu ini yang ini terdaftar ya, jadi gajinya ya ditransfer aja gitu. Nah ya udah guys, habis itu kan kerja akhirnya ternyata terakhir pas udah mau pulang, tiba-tiba si orang yang ngurusin pekerjanya ini dia bilang, kamu minggu depan kamu kerja lagi bisa nggak? Soalnya ini kita lagi butuh orang banget nih. Nah guys, dari situ aku dapat kerjaan yang serupa lagi, aku kerja di situ lagi. Dan minggu depan itu aku kerja lebih banyak, yaitu 20 jam totalnya. Jadi 10 jam di 2 hari. Jadi total 20 jam, terus berarti aku total dapat 20 kurang istirahat mungkin kira-kira sejam, anggaplah 19 dikali 13 euro. Nah guys, itu selama 3 minggu aku kerja. Kalian bisa lihat aku dapat total berapa nggak? Itu nggak tahu tadi hitungannya berapa total, ini aku tulis di bawah sini. Tapi jangan lupa ada yang dipotong pajak. Tapi sebagai student, keuntungan kalian adalah kalian cuman harus bayar pajak Rentenversicherung atau asuransi pensiunan. Nah, jadi kalian nggak perlu pajak yang namanya pajak penghasilan atau Einkommensteuer. Nah, pajak pensiunan sendiri itu besarnya 9,3%. Berarti kalau dipotong 9,3% jadi berapa? Kalian lihat di bawah sini. Dan seginilah total aku dapat selama 3 minggu. Sekarang aku pengen share juga, pasti banyak dari kalian juga yang bertanya-tanya, Kak, dapat kerjaannya emang di mana sih? Nah, sebenarnya tuh gampang banget cari kerjaannya, karena di Jerman itu memang tenaga kerja yang kecil-kecilan gitu juga banyak banget dibutuhin. Nah guys, kalau aku sendiri kemarin aku dapat kerjaan dari 2 website yang berbeda. Pertama dari jobcafe.de, kedua dari jobproof.de. Kalau kalian follow aku di Instagram, kalian juga pernah lihat juga aku story ada orang nawarin nyupir ke Ukraina, dikasih 600 euro nyupir 2 hari guys. 600 euro itu kayak udah hampir nutup biaya hidup sebulan ya, tapi tentunya itu serem ya, aku nggak berani sih ngambil kerja itu. Kalian bisa juga cari sebenarnya di Google aja langsung kayak Nebenjob München, atau misalkan kalian udah tahu mau kerja apa, Fahrer Nebenjob München misalkan kalau kalian mau jadi supir, atau Münchennya tinggal diganti kota kalian, atau Nebenjobnya bisa kalian ganti-ganti juga sama Ferienjob atau Neben atau mini job, dan lain-lain. Nah itu pasti nanti bakal muncul website beragam banget di mana kalian bisa daftar. Alternatif juga guys, kalian tuh juga bisa daftar ke perusahaan-perusahaan yang udah jelas butuh pekerja terus-menerus. Misalkan contohnya nih, kalau di Indo kan ada Gojek, kalau di sini ada namanya Liverando. Nah itu kalian juga bisa daftar jadi kurir sepedanya misalkan.
itu kalian bisa dibayar mungkin 10 euro per jam kira-kira. Atau kalian bisa daftar di McD, mereka selalu butuh orang juga. Atau yang lain-lainnya, pokoknya perusahaan yang udah jelas mereka itu biasa selalu butuh pekerjaan. Terus mungkin ada yang nanya juga gajinya kira-kira berapa. Ya kayak contohnya tadi aku dapat kira-kira seringnya 13 euro per jam, tapi sebenarnya kisaran tuh dari 10 euro sampai 14 atau 15 euro per jam. Karena ya tergantung kotanya juga. Kalau kayak aku kan kotanya di München, memang yang terkenal mahal. Sama kota lain mirip-mirip juga sih mahalnya. Dan jangan lupa guys, seperti tadi aku bilang juga bahwa kalian maksimal sebenarnya seminggu itu kerja 20 jam kalau misalkan kalian masih student. Tapi kalau misalkan lagi liburan, kalian boleh kerja lebih banyak dari itu. Jadi kalau lagi liburan itu orang bisa nabung sampai tajir banget guys, gak bohong. Dan mungkin ada yang nanya juga, seberapa susah sih dapat kerjaannya? Guys, ini aku nggak bohong. Kalau kalian bisa bahasa Jerman, itu dapat kerjanya gampang banget. Mereka benar-benar butuh pekerja terus. Kalau kalian nggak bisa bahasa Jerman pun, tetap gampang juga buat dapat kerjanya. Nggak segampang yang bisa bahasa Jerman sih, tapi tetap gampang guys, nggak bohong. Buat kerja sampingan gitu tuh nggak susah, nggak butuh bahasa yang muluk-muluk juga. Jadi guys, kalau dari pengalaman aku, menurut kalian kalau misalkan ada yang nanya, Kak, bisa nggak sih biayain hidup sendiri untuk kuliah di Jerman? Jawabannya? Ya kan guys, bisa kan? Oke guys, segini dulu video aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kalian untuk kuliah di Jerman. Buat kalian yang misalkan bilang, aduh Kak, aku gak punya uang, kuliah di Jerman bisa jadi solusi. Oke guys, thank you buat nonton. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen guys. Tulis komen apapun di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servu.